Oke, garis pengaruh kan ini yang akan kita bahas pada hari ini. Nah, ini bagaimana garis pengaruh itu kita bisa lihat di sebelah kanan itu ada gambar ya, gambar urutan, nanti kita jelaskan satu persatu. Jadi garis pengaruh ini menunjukkan hubungan antara reaksi atau gaya dalam, jadi gaya eksternal maupun gaya internal, gaya dalam maupun gaya luar, gitu ya, pada satu irisan tertentu dengan beban terpusat sebesar satu satuan yang ditempatkan berubah-ubah. Jadi misalkan seperti ini, contoh di sebelah kanan ya gambarnya, kita punya satu batang yang diberikan perletakan apa ini sendi dan ini roll ya. Berarti di sini ada reaksi, ada di A, ada reaksi di B. Kemudian ini kita tempatkan satu satuan gaya yang di sini disebutkan 1 kN. Nanti kalau kita ganti satuannya apapun selain kilonewton, selama dia angkanya memang 1, itu kita bisa gunakan. Tetapi satuannya jangan dirubah. Nah, seperti itu. Maka kalau kondisi seperti ini, maka ini kan ada panjang L. Kemudian ada panjang X. Ya. Ini kan di titik ini ada jarak X. Nah ini reaksi itu akan akan sama dengan 1 dikalikan perbedaan panjang antara ya perbedaan. Jadi ini kan L minus X ya. Ini satu. Ya, ya seperti itu. Jadi X-nya ini sebetulnya dia bisa berubah-ubah. Jadi kalau misalkan Anda tempatkan di sini sementara mungkin X-nya katakan ini sekitar sepertiga ya. Berarti ini L minus X itu kurang lebih L-nya itu akan diperoleh nanti 0, sekitar 2/3-nya lah, kurang lebih seperti itu ya. Jadi rumus untuk bagaimana kita menuliskan garis pengaruh ini seperti ini. Ini untuk menghitung kalau kita tinjau di RA maka ini sembilan 1 dikalikan L minus X. L ini panjangnya ini, kalau L minus X berarti kita meninjaunya di X yang mana, maka itu nanti tinggal dikalikan dengan L minus X tersebut dibagi dengan panjang totalnya. Jadi seperti itu. Nah, sebagai contoh, mungkin di sini kalau misalkan beban yang ditempatkan di titik X sama dengan 0, berarti RA-nya sama dengan langsung 1 kN. Jadi ini langsung sebetulnya di belakangnya ada satuannya, ada unitnya. Jadi kalau kita di sini adalah 1 kN, di titik 0 pembebanannya, maka nanti RA reaksinya akan sama dengan 1 kN. Kalau misalkan digeser, ini ke X-nya 0,225 L, seperempat dari L. Maka, jadi kalau ini seperempat dari L, otomatis kan sini langsung ketahuan. Ini sini langsung kita dapat angkanya itu adalah 0,75 yang bagian ini. Karena kan selisihnya berarti 0,75 dibagi 1 kan. Jadi 1 karena bebannya 1 di sini dikalikan 0,75 kN. Kalau kita geser lagi ke sini jadi di tengah, jadi 0,5 kN. Kalau di ujung maka dia menjadi 0 kN. Nah, ini setiap koordinat X ya koordinat X ya, X ya. Jadi ini kan jarak X nih. X dari 0 kemudian 0,25, 0,5 terus sama dengan L. Berarti L-nya sama dengan 0. Ya, sorry. Ini ya ini 0 ya di sini. Ini 0-nya 0Y ya, bukan X. Kemudian ini nilai Y-nya. Y-nya 1 di sini. Kalau dia posisinya di X sama dengan 0, maka 1 di sini. Kalau di 0,225 berarti di sini tadi kan kita dapat 0,75 Y-nya. Kalau di tengah 0,5, kemudian di ujungnya 0. Sehingga kalau kita gambarkan bentuknya akan seperti segitiga seperti itu. Nah, ini adalah garis pengaruh. Nah, tentunya nanti akan kita jelaskan lebih detail ya. Ini
secara umum dulu. Bisa dibayangkan nggak yang dimaksud dengan garis pengaruh seperti apa? Oke, kita lanjutkan. Ini contoh, kita punya contoh mirip dengan yang tadi sebetulnya contohnya, hanya tadi tidak diberikan angka. Sama ini satu batang yang diberikan atau diletakkan pada peletakan sendi di A, kemudian di B ini peletakan roll. Ini contoh yang paling standar untuk menganalisis statika yang masih dasar. Ini adalah statik tertentu. Nanti kalau Anda belajar lebih lanjut lagi, sebetulnya ada namanya statik tak tentu. Itu mungkin saya juga tidak menguasai di situ, karena lebih banyak untuk aplikasi di konstruksi nantinya. Baik, ini ada peletakan sendi di A, peletakan roll di B. Mungkin Anda bisa mulai membayangkan ya. Ini ada A, ada B, kemudian di sini ada potongan di C, atau kita tinjau di C, di titik C. Berarti kalau kita bayangkan, Anda coba bayangkan, di sini nanti ada reaksi A, ada reaksi B, kemudian di sini ada gaya geser, kemudian Anda bisa bayangkan di sini ada momen, nanti ke depannya seperti itu. Ya. Nah, ini kita sudah diberikan kuantitas jarak AC, ini diberikan jarak 4 meter, kemudian full span-nya atau jarak L-nya adalah 10 meter. Jadi 4 meter, 10 meter. Yang diminta adalah buatkan garis pengaruh geser dan momen di titik C berikut. Nah, ini sudah masuk ke momen dan geser ya. Tapi walaupun yang diminta geser dan momen, kita menghitungnya nggak bisa tiba-tiba ke geser dan momen. Tetap kita harus satu persatu dari depan. Kita harus analisis dulu gaya-gaya reaksinya, eksternalnya. Jadi bagaimana garis pengaruh di titik A atau RA, bagaimana pengaruh di titik B atau RB. Ya, kita harus buat dulu. Nah, ini yang tadi saya bilang, kita masuk ke ini tadi kan sebenarnya sudah ada peletakan, tapi untuk skematis biasanya kemudian peletakannya kita tidak tuliskan lagi, kita ganti dengan arah-arah aksi reaksi sebenarnya. Tetapi di sini karena gayanya semuanya arah X, ya, sehingga untuk arah Y, arah X-nya kita tidak gambarkan. Ya. Jadi di sini ada RA di titik A, ada RB di titik B, kemudian di sini ada titik C, nanti di sini akan menjadi gaya geser dan kemudian hitungan momen. Ya, Anda coba bayangkan dulu di situ. Ini seperti mungkin 2 pekan yang lalu kita bicarakan itu. Kemudian kita berikan 1 kilonewton beban, satu unit beban. Jadi di sini nanti sebetulnya bisa kilonewton, bisa bahkan mungkin ada yang hanya menuliskan pound gitu, atau bahkan cuma menuliskan masanya. Ada yang seperti itu. Yang penting konsisten. Kalau unitnya sudah disebutkan unit tersebut, maka unit tersebut yang digunakan sampai perhitungan selesai. Dan di sini ada pembebanan. Ya, ini pembebanannya sendiri jarak X-nya mungkin kita tidak perlu terlalu sampai diukur-ukur gitu ya. Di sini kan ini ada pelambangan saja bahwa di batang tersebut kita terapkan beban sebesar 1 unit beban gitu ya. Jadi ini nanti yang kita diminta tinjau adalah di A itu bagaimana, di B, di C berapa, di B bagaimana. Ya bisa dipahami ya. Karena tadi sudah diberikan jarak ini kan ini 4 ya, 4 meter, AC 4 meter. Mungkin kita coba sambil coret-coret sedikit. Mana ada misalnya. Oh. Kita tidak bisa. Ya. Jadi ini 4 meter. Anda mungkin coba coret-coret sendiri. Di sini 4 meter. Di sini 10 meter. Berarti perbandingan AC dan AB 0,4, 0,6. 0,4 dan CB 0,6. Gitu ya. Kita bayangkan begini, ini 0,4, 0,6. Sehingga kalau kita kembali ke atas, sini, reaksi di A itu adalah rumusnya ini, reaksi di A rumusnya adalah ini ya. Sehingga kalau misalkan L-nya adalah 10,
X-nya adalah 4, maka di sini di atasnya 6/4 dikalikan 1. Gitu ya. Jadi di sini kita sudah bisa tuliskan untuk di RA ini, sorry, bukan di RA, ya kalau di RA ya, di RA ini karena dia jaraknya 0, maka dia nilainya 1. Ya, sama seperti yang di sini. Contohnya sama persis dengan yang ini. Hanya jaraknya di sini 0,25 disebutkannya. Kalau di kita kan yang tadi, contoh yang tadi itu kita dapatkan jaraknya 4 ya. 4 dibandingkan 10. Jadi untuk di X sama dengan 0 nilainya ya karena X-nya 0 di sini. Jadi L per L kalikan 1 ya 1. Seperti itu. Nah, kemudian yang untuk di X tidak sama dengan 0, kita hitung rumusnya begini. Tadi kan X-nya 4, di sini 4. L-nya 10. Berarti di sini 10 minus 4, 6. Dibagi 10, maka 0,6. Nah, di sini kita bisa tuliskan 0,6. Dan kalau di ujung, karena L-nya X sama dengan L, maka nilai RA-nya untuk di RA itu sama dengan 0. Ya, sama dengan 0. Ini kemudian nilai-nilai gaya tadi kita buat proporsional di gambar. Jadi kalau misalkan kita punya nilainya 1, ya kita buat 1, kalau 0,6 ya proporsional lah. Jangan kita buat di sini nanti lebih tinggi dari ini. Ya, jadi ini 1, ini 0,6. Nah, sebetulnya sih tanpa menghitung pun kalau kita sudah tahu ini ya, kalau memang dia cuma 1 di sini, sudah dapat, bisa langsung gitu. Sudah langsung mungkin tidak usah dihitung, Anda langsung bisa secara insting menyebutkan oh di sini 1, di sini 0,6 nih. Kalau di ujung 0. Kira-kira seperti itu. Jadi kalau ini adalah untuk RA. RA kita meninjaunya di RA. Jadi kalau kita punya beban yang nanti kita geser-geser di sini, kadang di sini, di sini, di sini gitu ya. Maka pengaruhnya ke RA itu adalah kalau dia posisinya pas di atas tumpuan, berarti nilainya adalah beban terbesarnya itu memang semuanya ditanggung oleh RA. Gitu kan. Tapi begitu dia bergeser ke kanan, itu mulai dia bebannya di reaksinya tuh bukan cuma dari RA tapi juga dari RB. Karena itu makin ke sana makin sedikit. Sehingga waktu beban itu ditempatkan di ujung, jarak dari RA itu L, tapi jarak di RB-nya kan 0. Maka dia bebannya itu penuh ditanggung oleh RB. Makanya di sini 1. Itu kalau secara apa namanya? Secara logika cepatnya begitu. Tapi kalau hitungannya sama seperti tadi, kalau kita tinjau dari RB, maka nanti kita balik lagi ke atas ya. Ini kita balik di sini. Jadi X-nya itu nanti kita hitungnya atau apa ya, mungkin X, ada X yang lain perlambungan dia katakan pokoknya ada X ya. X-nya itu bergerak dari B ke A gitu ya. Itu nanti seperti halnya kita menghitung yang A tadi. Maka nanti ini kan kalau ini kan bergerak dari kiri ke kanan X-nya. Kalau yang B ini bergerak dari kanan ke kiri. Sehingga ketika X-nya adalah di titik RA, itu kan berarti ditinjau dari RB, X sama dengan L. Karena itu bebannya juga menjadi 0, gitu. Karena semuanya ditopang oleh RA. Nah, bagaimana kalau di tengah? Contoh di titik C, di titik C ini, karena kalau dia di perbandingan jarak, dia lebih dekat ke RA, maka nilainya kan diperoleh lebih besar dari sini ya. Tapi hitungannya adalah ini karena apa namanya dari rumus yang di atas tadi, ini kan cuma 4 meter, sementara di sini 6 meter. Ini kan kalau dijumlahkan 10. C plus CB kan 10. CB itu 6, C itu 4. Sehingga di sini berarti di sini 6 ya. Berarti RB sama dengan 1 dikalikan L 10 ya. Minus berapa? 6. Ya, di sini 6. Dia bagi 10 maka dapat 0,4. Kita gambarnya di sini 0,4. Dan ini kalau dijumlahkan dengan yang atas sebetulnya sama gitu ya. Kalau kita jumlahkan kan kalau kita lihat dijumlahkan maksudnya dijumlahkan atas dengan bawah nilainya gitu ya. Itu kan jadinya
satu juga sebenarnya di setiap titik dimanapun beban itu diletakkan, total reaksi A dan B itu menjadi satu gitu. Begitu ya, saya kira ini mudah masih. Kita masuk ke yang lebih sulit. Kenapa lebih sulit? Karena internal, jadi kita harus analisis gaya dalam ya. Ini mudah-mudahan bisa diikuti. Kalau ada yang mau bertanya nanti juga boleh di- kalau takut lupa gitu ya di chat room juga boleh di chat ditanyakan apa yang ditanyakan. Nah, kita masuk ke garis pengaruh. Nah, ini sebelum masuk ke garis pengaruh analisis gaya-gayanya kita ingat dulu bahwa garis pengaruh itu adalah sorry kok garis pengaruh gaya dalam ya gaya dalam garis pengaruh geser itu adalah garis pengaruh untuk gaya geser di titik C karena tadi pertanyaannya di titik C. Kalau pertanyaannya di titik yang lain, misalkan di sini kita tambahkan D, maka di sini nanti kita buat diagramnya. Nah, untuk VC, gaya geser di C ini sesuai dengan perjanjian yang pernah kita pelajari sebelumnya. Kembali lagi, ini kalau dibilang strict harus atas bawah, tandanya plus minus, tidak juga seperti itu, tapi biasanya kita mengikuti kaidah umum ya, dan harus konsisten. Yang penting konsisten, gaya dan tanda itu harus konsisten. Nah, kita kembali ke sini, berarti kalau kita punya titik C itu dipotong, misalkan dipotong, kemudian kita lihat gaya gesernya, maka yang di potongan sebelah kanan ini gaya gesernya ke atas, potongan sebelah kiri gaya gesernya ke bawah, ya seperti itu. Kemudian ini tetap ada pembebanan yang sebesar 1 kN bergeser ke kanan. Nah, sekarang kita tinjau dulu ini sebenarnya sudah dijawab ya. PC. Kita tinjau itu dari RB ya, dari RB. Kita tinjau dari RB, maka eh, ini kan sama-sama ke atas arahnya. Tapi kalau kita hitung kesetimbangannya, ya ini kan berarti VC plus RB sama dengan 0. Ternyata VC-nya negatif. Jadi sebetulnya dia VC-nya ke arah bawah gitu sebetulnya. Tapi penggambarannya tetap seperti ini, ya. Penggambarannya tetap seperti ini, tapi tandanya harus konsisten. Kalau dia sebetulnya ke arah bawah, berarti memang ke arah bawah negatif. VC sama dengan minus RB. Di sini ya. VC sama dengan minus RB. Kemudian kalau kita tinjau di A, nah, VC ini sama dengan RA. Karena kan sigma PY ya. Jadi RA plus V. RA minus VC sama dengan 0. Berarti VC sama dengan RA kan gitu. Nah, pertanyaannya sekarang RA dan RB ini yang dimaksud yang mana? Ya, ada yang bisa menjawab di sini? Menyambung ya. Jadi RA dan RB yang digunakan di sini adalah yang tadi kita hitung. Ini kan RA-nya dapat, RB-nya dapat gitu kan. Seperti itu ya. Bisa dipahami ya. Cuma ini kan kita tinjauannya ada dua potongan kan. Jadi di sini kalau kita tinjau dari RB, maka kita gunakan yang sebentar. RB itu berarti VC sama dengan RA. Ya, ini kan kalau kita lihat dari RB kan begini ya. Dari 0 sampai 1 di sini. Ya, kalau RA itu dari 0 sampai 1-nya di sini. Nah, kita lihat VC ini negatif RB. Berarti kalau negatif RB di titik ini, RB-nya tadi ini ya, ini RB. Ini RB, tapi negatif. Karena itu dia bentuknya ke bawah. Kalau di VC untuk yang apa namanya, di titik ini untuk yang RA ya, ini kan nilainya sama dengan RA, positif. Kita lihat di sini, ini RA. Mudah-mudahan bisa dipahami ya maksudnya. Jadi garis pengaruhnya begini untuk VC.
Jadi balik lagi untuk menghitung atau membuat garis pengaruh geser di C, ini kita harus menghitung dulu garis pengaruh reaksi peletakan. Ya, karena reaksi peletakan itu nanti yang akan digunakan untuk menemukan atau mendapatkan nilai VC-nya. VC sama dengan era, berarti karena era-nya kita sudah hitung, ya ini kita gunakan. Karena VB-nya, RB-nya sudah kita hitung, ini kita gunakan. Yang itu yang kemudian kita gambarkan. Setelah kita mendapatkan garis pengaruh geser di C, kita lanjutkan ke garis pengaruh momen. Nah, ini momen di C. Ini agak lebih rumit lagi. Walaupun tidak susah sebetulnya. Tidak sulit, tapi ya harus teliti aja. Jadi ini tetap pada batang yang sama. Pada batang yang sama, kemudian kita tempatkan beban yang berubah-ubah 1 kN bergeser X-nya. Kemudian di sini kita sudah punya reaksi peletakan A, reaksi peletakan B, garis pengaruhnya juga kita sudah tahu. Kita juga sudah dapat VC di sini berapa, ya VC-nya itu berapa juga kita sudah bisa temukan. Ya otomatis karena RA/RB sudah dapat, VC juga sudah dapat ya. Kemudian kita akan menghitung momen. Kembali lagi untuk diingat-ingat, C di sini adalah berjarak 4 meter dari titik A dan panjang keseluruhan adalah 10 meter. Sehingga di sini panjang yang sebelah kanan ini adalah 6 meter ya. Nah, kita ingat-ingat kalau yang namanya momen kan itu perkalian antara gaya dan jarak. Betul ya? Dari titik tinjau. Ketika kita tinjau di A, maka momen di sepanjang ini adalah tergantung dari jaraknya berapa ke titik A. Kalau kita bicara di C, maka berarti di sini lengannya adalah lengan yang ini. Kalau kita tinjau dari B, maka lengannya adalah lengan yang ini. Nah, kemudian penggambaran momen juga jangan lupa. Di sini ada momen pada titik C. Di potongan yang kanan itu ke searah jarum jam positif. Yang di potongan kiri berlawanan jarum jam positif. Ya, seperti itu. Nah, kemudian ini harusnya kita hitung nih. Harusnya kita hitung untuk mendapatkan momen di sini berapa sih? Ya, MC di sini berapa? Ya, jadi di sini kita tinjau dari RB, MC itu sama dengan 6 RB. Kenapa demikian? Karena di sini yang bekerja di sini apa? Ini ya, VC yang di sini ya. VC itu adalah ini RB gitu nilainya. Oh, berarti ini nilainya negatif ya harusnya. Oh enggak benar. Negatif, positif. Nanti coba kita cek ya. Ya, jadi di sini yang bekerja adalah nilainya panjang lengannya berapa dikalikan RB. Nah, ini seharusnya ini ya, harusnya di sorry ini kelihatannya saya ada salah. Oh ini, ya betul. Jadi kita hitungnya dengan kesetimbangan momen ya. Mohon maaf tadi agak terlewat. Jadi kesetimbangan momen untuk di sini kita punya MC, tapi kita juga punya di sini ada VC. VC yang nilainya negatif RB dikalikan lengannya berapa meter? 6 meter. Sehingga MC dikurangi 6 dikalikan RB sama dengan 0, MC-nya sama dengan 6 RB. Jadi di sini momen ini nilainya 6 RB. Di titik ini. Di titik ini nilainya 6 RB. Kemudian dari sudut pandang RA, ini jaraknya 4. Kemudian di sini ada VC ya. VC tadi nilainya berapa? RA ya. VC nilainya RA tapi ke bawah, jadi negatif. Sehingga kalau kita hitung, MC-nya sama dengan 4 RA. Nanti silakan dicoba ya, dicek lagi sendiri. Yang intinya kita kembali ke kesetimbangan momen. Kalau di sini kita kesetimbangan gaya-gaya X, gaya-gaya arah Y. Ya. Di sini kita masuk ke kesetimbangan momen. Sehingga kita dapat dari A itu nilai MC berapa, kemudian dari B nilai MC-nya berapa. Maka di sini kita peroleh nilainya 4 kali RA.
Di sini 6 kali RB. Kita kembali ke RA. RA yang dimaksud adalah ini dan ini, ya. Yang bawah ini. Sorry. Sebentar. Momen berarti ininya ya. Kita lihat di sini ya sebetulnya. Kita lihat di sini. Kita lihat yang kita fokus di angka di sini karena RA di titik ini kan 0,6, di sini RB-nya 0,4. Kemudian nilainya sama-sama positif. Ini juga sama tadi, di sini kita fokusnya di sini 0,6, di sini 0,4 tapi negatif sehingga kita tarik bentuknya segitiga dari titik 0, di sini juga segitiga dari titik 0 dari sudut RB. Jadi bentuknya seperti ini untuk geser. Nah, untuk momen ini bentuknya jadi seperti ini. Nah, di sini kita tentukan jadi di sini nilainya adalah 4 kali 6 kali RB. Berarti 6 kali 0, RB di sini berapa? 0,4 ya. Jangan terpengaruh gambar ini dulu. Lihat yang di sini. Ini ya, ini 0,4. Kalau RA-nya 0,6 ya. Jadi kemudian kita hitung 6 kali RB di sini 2,4, 4 kali RA di sini juga 2,4. Jadi sama, bentuknya jadi seperti ini. Jadi seperti segitiga. Oke, nah bagaimana penggunaan garis pengaruh di sini? Tadi sudah saya sampaikan bahwa sebetulnya kan kita menghitung garis pengaruh yang tadi itu dengan nilai beban itu kan 1 unit ya, 1 unit beban. Tapi kalau misalkan bebannya ternyata tidak 1, kita tinggal kalikan itu kita sudah bisa mendapatkan bebannya berapa gitu sebetulnya, atau ya pembebanannya berapa lah kurang lebih. Jadi nanti salah satu cara untuk mengkontrol apakah hitungan dengan garis pengaruh dan itu sudah benar adalah kita menghitung dengan kesetimbangan gaya-gaya lagi, Px, Py, kemudian momen seperti itu. Nah, ini untuk beban terpusat, besarnya reaksi peletakan atau gaya dalam adalah P itu bebannya, dikalikan posisi dari titiknya di mana. Kalau posisinya misalkan 0,4 seperti tadi, berarti tinggal dikalikan di situ. Di situ ini ordinat ya. Ordinatnya berarti kan apa namanya? Yang sumbu y-nya itu. Kan tadi seperti segitiga kan. Jadi dan kita bisa memperkirakan kalau misalkan dia berada di titik X sama dengan 0,5, maka dia tingginya berapa kan bisa diperkirakan. Kita bisa ukur atau kita bisa hitung sesuai dengan proporsional alas segitiga, misalkan seperti itu. Ya, jadi tinggal dikalikan P-nya berapa, dikalikan itu. Nah, ini adalah kalau beban terpusat. Tapi kan ada juga beban merata. Beban merata itu yang dalam satu span tertentu, panjang tertentu, itu ada beban yang merata di semua titik. Dan itu panjangnya biasanya katakan ada bentangan sebesar 5 meter, di semua titik itu ada beban merata. Itu biasanya dituliskan dalam ininya Ki. Ki itu ada satuan meternya ya. Berarti Ki itu adalah beban per unit panjang, seperti itu. Maka kalau ini yang terjadi, kalau yang ini kan kita langsung mengalihkan nilai ordinat atau nilai Y-nya ya. Kalau yang Ki ini kita harus menghitung luasnya, luas dari garis pengaruh itu kan ada yang segitiga. Kalau bentuknya segitiga berarti kita hitung nanti luas segitiga. Di posisi Q-nya di mana itu nanti kita hitung. Nah, kalau misalkan beban meratanya tidak konstan, ini artinya beban itu ada yang tinggi, ada yang rendah gitu. Atau bebannya misalkan segitiga bentuknya. Pembebanan itu tidak meratanya, tapi meratanya itu segitiga gitu. Jadi tidak tetap di setiap panjang. Itu nanti digunakan cara integrasi. Oke, kita lanjutkan dulu. Contoh, ya ini contoh. Tentukan reaksi peletakan dan gaya pada irisan satu-satu. Tapi ini menentukannya dengan cara menggunakan garis pengaruh. Kalau yang sebelumnya kan kita menggunakan kesetimbangan ya. Jadi nanti kita gunakan juga kesetimbangan untuk mencek apakah hitungannya sudah betul atau belum.
Ini satuan beratnya ton, untuk beban terpusatnya satuan beratnya ton, kemudian satuan bobot, satuan gaya ya, satuan bobot nah, ton, kemudian di sini ada beban merata. Nah, ini 1 ton per meter. Nah, ini kita coba tinjau dulu secara umum. Ini satu batang dengan peletakan sendi dan peletakan roll. Kemudian kita diminta meninjau di titik I, di situ reaksi peletakan dan gaya-gaya dalam di titik I. Ya. Nah, kemudian kita punya satu pembebanan yang terpusat sebesar 3 ton, posisinya ada di 1 meter dari titik A. Berarti 1 meter dari titik I, 3 meter dari titik B. Totalnya adalah 4 meter. Ya, ini saya kira itu walaupun simpel-simpel, tapi itu harus bisa ditangkap semua kondisi kondisi di persoalan yang kita hadapi. Nah, ini seperti itu. Dan yang membedakan dengan yang contoh-contoh tadi itu adalah di sini ada beban merata. Besarnya beban merata itu Q dikalikan T per meter. Ini kalau kita ingat contoh-contoh yang sebelumnya, beban merata ini kan bisa direpresentasikan oleh beban terpusat dengan cara menempatkan satu beban tunggal di titik tengah atau di titik berat. Kalau dia merata segi empat seperti ini kan kalau digambarkan kan segi empat sebenarnya. Berarti dia di titik tengah, di titik di tengah, berarti jaraknya ada setengah dari kiri dan setengah dari kanan. Kemudian nilainya adalah 1 dikalikan panjangnya berapa. Misalkan 2 meter di sini, berarti dia 2 ton di sini. Tapi itu kalau kita menghitung nanti dengan menggunakan kesetimbangan gaya-gaya. Nah, sekarang bagaimana kalau kita gunakan garis pengaruh? Ya, seperti itu. Kita masuk, ini langsung penggambarannya semuanya ada di sini. Yang pertama, ini tadi persoalan kita. Kita lihat dulu dari sisi ini. Jadi kita anggap bahwa di situ kita akan membuat garis pengaruh. Kan kalau kita membuat garis pengaruh, kita cukup menempatkan satu beban terpusat dengan kuantitas 1 unit bobot ya. Jadi walaupun tadi ada beban merata atau beban apapun di situ, kita kembali ke definisi dulu ke garis pengaruh adalah beban. Menempatkan satu beban terpusat dengan nilai 1 unit bobot, 1 unit berat. Seperti itu. Kita lihat di sini ada 2 panjang, di sini panjang 2 meter, di sini 2 meter. Karena kita lihatnya di I, kemudian juga sebetulnya di sini ada 1 meter ya. Jadi titik-titik yang perlu kita tandai nilainya harus dapat duluan gitu supaya tidak bingung nanti. Itu adalah titik-titik di mana jaraknya memang sudah diketahui. Misalkan di sini kan tadi pembebanan itu berada di 1 meter. Kalau pembebanan yang di sini ini sebetulnya penggambaran saja bahwa pembebanan sebesar 1 unit bobot itu nanti akan bergeser. Kemudian kita buat pengaruhnya gitu ya, garis pengaruhnya. Nah, tetapi kalau di soal ini kan kita sudah tahu nih, di sini ada 1 meter, di sini ada pembebanan. Kemudian di sini ada 2 meter, di sini ada pembebanan merata. Sehingga itu yang akan kita tandai, nanti kita munculkan angkanya dalam garis pengaruh. Karena biasanya nanti analisisnya kan berdasarkan titik-titik tersebut. Gitu ya. Karena itu di sini nanti kita bicara ini berarti kan 4 meter, berarti kalau di tengah ini kan di titik pembebanan 3 ton tadi itu kan berarti seperempat ya, karena L-nya 4 dikurangi X-nya 1 dibagi 4 berarti kan seperempat. Maka di sini seperempat 0,25, di sini setengah. Nah, seperti itu. Maka di sini muncul deh, gampang sudah. Garis pengaruhnya kalau kita pembebanan dengan 1 unit bobot, maka di A itu 1, di sini 0,75, di sini 0,5, di sini 0. Nah, kemudian bagaimana dengan di titik, ini garis pengaruh, ini B ini ya. Benar ya B ya? Tulisannya kecil. Ya, ini B. B itu seperti tadi yang sudah kita
kerjakan juga di awal. Di sini 0,25, 0,5, di sini 1. Yang di sini kenapa nggak ada tulisannya? Karena bebannya merata. Beban meratanya itu kan dari jarak ini. Sepanjang 2 meter ini beban merata. Jadi kita tidak bisa menunjukkan satu garis di mana kita menentukan ordinat di sini itu nggak bisa gitu. Jadi kita kosongkan. Ya, kemudian untuk apa namanya? Geser di sini, maka yang apa namanya? Berarti ya ini kembali ke harusnya dihitung dengan keseimbangan ya. Tapi di sini mungkin sudah cepat saja diberikan angkanya. Yang di sini 0,25, di sini 0,5, ya di sini 0,5. Jadi ini untuk geser. Dan untuk apa namanya? Untuk momen ini juga kita sudah bisa langsung hitung berdasarkan RA ya. Misalkan 0,5 kali 2 berarti 1. Ya, di sini 1. Kemudian di sini 0,25 kali 1, di sini juga 0,5, di sini juga 1. Kemudian kita gunakan ya garis pengaruh ini untuk menghitung apa namanya? Reaksi peletakan, menghitung gaya-gaya dalam, karena di sini kan kita baru bicara garis pengaruh, satuannya pun kalau mau dibuat satuan ya, untuk per 1 unit berat atau bobot ya. Sehingga kita harus hitung berapa gaya sebetulnya yang bekerja di situ. Kita mulai dari reaksi peletakan. Kita lihat di A. Kalau kita ingat kan reaksi peletakan di A itu berarti ada apa nih? Ada, kita ke sini ya. Harus lihat di sini. Berarti reaksi peletakan di A itu adalah yang pengaruh ya. Ini dan ini ya kan. Jadi harus sama dengan ini. Dua ini. Jadi ada gaya ini, gaya apa namanya? Gaya beban terpusat, ada beban merata. Oke, kita lihat ini beban terpusat. Beban terpusat posisinya di mana? Ada di 1 meter. Nilainya berapa tadi? 3 ya. Nilainya 3 ya, 3 ton. Maka di sini beban terpusat adalah P dikalikan 0,75 ini di sini. Karena itu tadi kita sudah hitung duluan di jaraknya, karena di situ memang ada pembebanan ya. Jadi kita buat di situ ada pada jarak tersebut garis pengaruh, nilai dari garis pengaruh ordinatnya itu kita keluarkan angkanya. P dikalikan 0,75 tambah, nah ini adalah untuk menghitung beban merata. Beban meratanya itu tadi aturannya adalah dihitung berdasarkan beban merata dikalikan luas area di sepanjang daerah yang memang memiliki pengaruh ke A gitu. Mana yang pengaruh? Kita lihat di garis pengaruh ini aja. Berarti kan apa namanya, beban meratanya kan di sini. Di sini beban meratanya. Nah, di sini kita lihat ini. Ini kan segitiga nih bentuknya. Kalau luas segitiga itu alas kali tinggi kali setengah kan gitu ya. Alasnya 2 meter, tingginya 0,5 apa namanya ordinat dari garis pengaruh, kemudian dikalikan setengah. Sehingga rumusnya jadi ini 0,5 setengah dikalikan alas kali tinggi 0,25. Kemudian dikalikan beban meratanya berapa tadi? Qx. Nah, Qx-nya kan tadi 1 ya. 1. Sehingga untuk RA kita hitung tadi beban terpusatnya 3 dikalikan di sini 0,75 ditambah beban meratanya 1, luas yang di sini, luas segitiga ini adalah 0,5. Ya kan berarti ini kan 0,25 kali 2 kali 0,25 ya 0,5. Sehingga apa namanya, reaksi peletakan di A itu kita peroleh 2,75 ton. Dengan cara yang sama kita hitung untuk B, untuk beban terpusat mungkin tidak terlalu sulit, sama saja. Nah, untuk beban yang merata ini kita lihat jangan terus latah yang di atasnya segitiga, bawahnya juga segitiga. Lihat bentuknya. Ini bentuknya apa ini? Trapesium kan?
Nah, trapesium bagaimana menghitung luasnya? Ya, penjumlahan sisi tegak dibagi 2 dikalikan luas alas, panjang alas. Kan itu. Sehingga kita hitung seperti ini, dikalikan Qx 1,5, maka kita peroleh 2,25 ton. Nah, kemudian kita cek dulu nih, benar nggak sih hitungannya? Nah, kita lihat di kesetimbangan gaya-gaya arah Y. Sigma PY harus sama dengan 0, maka RA plus RB sama dengan bebannya kan ini ya, PY dikalikan Q ya, Qx dikalikan panjang ini, Qx ada titiknya harusnya ya. Dikalikan 2 nih maksudnya. Dikalikan panjangnya 2, ini kan 2. Ini 2 jadi Qx kali 2 atau Q kali 2. Tadi Qx. Oh, ini bukan Qx ya, Q ya ini. Dikali ini X-nya dikali ini. Ini kali. Jadi Q kali 2 sehingga kita dapatkan yang tadi ini kan kita sudah dapat nih 2,75, 2,25. Apakah sama dengan 3 plus 2? Ternyata betul sama. Jadi ini sudah confirm ya. Ya, jadi ini reaksi kita sudah konfirmasi dengan kesetimbangan gaya-gaya arah Y. Kemudian kita hitung nih gaya dalam pada irisan I. Irisan I ini berapa ini? Tadi kan ini juga sudah dapat kan gaya dalam untuk V di sini berapa gitu ya. Kalau rumus yang tadi sebelumnya kita peroleh di slide sebelumnya ya kan kita sudah dapatkan itu apa namanya apa namanya RA ya sorry rumus yang tadi yang maksud saya rumus yang ini nih. Nah, rumus ini kan kita sudah dapat nih VC sama dengan RA, VC sama dengan minus RB kalau kita tinjau dari B di arah B, kemudian momen juga MC sama dengan 6 RB atau 4 kali RA gitu ya. Jadi ini kita sudah dapat. Nah, yang kita lakukan adalah momen di sini sebentar. Sebentar. Ini momen di ini 0,5. Oke. Jadi momen di sini, ini kan momen ini rumusnya tadi di mana ya? Ini tadi keterangannya untuk momen nggak disebutkan ya. Coba. Oke, kan ini garis pengaruh momen kita sudah dapat, ini kebalik nih maksudnya V-nya duluan ya. Jadi di sini kita dapat momen yang bekerja di sini kan dia harus kan dari pengaruh dari semua yang ada di sini ya, pengaruh di sini. Jadi yang pertama ada gaya terpusat. Ada gaya terpusat sebesar 0,5, ordinatnya 0,5. Jadi ini kita tinggal kalikan gaya terpusatnya ke 0,5. Jadi semua yang ada di sini kita gunakan ya, kita kalikan. Kemudian untuk yang di gaya ininya, gaya apa beban meratanya, kita gunakan gaya merata, beban merata kan ada di sebelah sini. Beban merata ada di sebelah sini. Sehingga yang kita hitung adalah luasan yang ini. Luasan ini tingginya 1, kemudian ininya alasnya 2, kemudian dikalikan setengah. Kalikan lagi dengan beban Q. Jadi mirip dengan yang case yang di sini, hanya kalau di sini kan nilai ordinatnya kan di sini bukan 1 tapi 0,5 ya di sini. Karena ini memang kita berhitungan momen karena ada pengaruh apa gayanya, ada pengaruh lengan, panjang lengan. Sehingga untuk menghitung momen kita menjumlahkan ini dikalikan P dikalikan 0,5 plus Q dikalikan luas area ini. Didapatlah ini P 0,5, nanti coba dihitung. Dapatnya nanti angkanya 2,5 ton meter.
2,5 ton meter. Jadi kalau momen ada satuan meternya biasanya. Kemudian untuk gaya geser sama juga kita langsung lihat di sini. Jumlahkan saja semuanya. Jadi untuk yang di sini ini kan 0,25 kalikan bebannya berapa tadi? Sorry, ke bawah ya 0,25 minus 0,25 kalikan 3 berarti minus 0,75. Kemudian di sini luas areanya 0,5 kali 0,5 kali 0,5 kali 2 kali 0,5 kali 1. Sehingga diperoleh hasilnya adalah 0,25 ton gaya gesernya di sini, arahnya ke bawah. Seperti itu. Oke, kita lanjutkan. Nah, ini ada sedikit bocoran nih. Bocoran pembuktian ya. Pembuktian yang tadi di situ kan ada kita diminta sebetulnya untuk mengontrol itu kan kita harus membuktikan apakah secara kesetimbangan gaya-gaya, kesetimbangan gaya reaksi, kesetimbangan gaya dalam, kesetimbangan momen itu sudah diperoleh. Nah, ini ada bocorannya nih. Silakan nanti Anda juga coba sendiri ya. Coba sendiri apakah betul atau tidak untuk meyakinkan. Nah, ini ada tugas ya. Sebetulnya ditulis di slide sebelumnya, slide yang lama itu ya, atau yang ada di LMS itu disebutkan sebagai latihan, tapi ini tugas. Tugasnya ada 2, satu yang tadi, satu yang ini. Nah, yang ini saya kira gampang banget. Saya kira ini gampang sekali. Hanya ini yang berbeda adalah satuan. Satuannya ini inci yang dipakai. Ya, jadi ini mungkin sekadar membiasakan juga dengan satuan selain satuan internasional, inci. Jadi nanti Anda hitung, ini soalnya peletakan seperti biasa, sendi dan roll ya. Tapi di sini titik yang kita tinjau itu lokasinya lebih dekat ke RB. Sorry, ke titik B. Jadi lebih dekat ke kanan, ke roll ya. Nah, ini coba Anda hitung. Ini L-nya juga sudah diketahui 15 inci, ini 3 inci. Saya kira tidak susah ya, mudah. Menurut saya sih mudah. Oke. Yang kedua, nah yang ini yang menarik nih. Peletakannya apa ini di sini? Jepit ya. Waktu itu mungkin saya sempat di rekaman yang sebelumnya saya sempat salah menyampaikan bahwa ini saya menyebut sendi sebagai jepit ya, tapi ini yang jepit yang seperti ini. Ini seperti cantilever atau seperti Anda memasang pasak gitu ya, atau tiang bendera yang dipasang di dinding horizontal seperti itu. Kalau misalkan 2 dimensi berarti ini cantilever seperti itu ya. Apa namanya? Mungkin bisa dibilang ya kadang-kadang ada lantai cantilever juga kan. Selasar gitu ya, selasar cantilever yang dia tidak ada tumpuan di sebelah kiri tapi dia dijepit di kanan. Jadi semua reaksi itu adanya di sini. Nah, kemudian kita diminta untuk membuat garis pengaruh reaksi vertikal di B, kemudian geser dan momen di C. Kalau reaksi di A ada nggak? Tidak ada ya. Tidak ada reaksi di A. Karena di sini tidak ada tumpuan, dia memang gantung aja seperti itu. Jadi nanti jangan sampai Anda membuat RA gitu ya. Karena di sini reaksinya mau kemana gitu. Apa reaksi dari ada yang megangin secara goib gitu kan, nggak seperti itu. Tapi intinya ini adalah satu jenis peletakan yang mungkin kita belum pernah bahas dan ini menjadi sangat menarik. Dan kalau Anda cari mungkin di video di internet atau mungkin di referensi-referensi juga ini langsung dapat kok. Jadi mungkin kalau Anda tuh sudah terlalu bingung gitu ya, silakan nanti coba dicari di internet, Anda akan dapat jawabannya juga. Sangat menarik ini menurut saya. Oke, saya kira seperti itu untuk pertemuan kali ini.